Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Amalia dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Untuk pertanyaan pertama, itu apa saja informasi data yang diinfokan dalam mendukung proses pembelajaran? Kalau untuk data, karena kita itu kan sekarang era digital ya, data itu semuanya berputar, baik data pribadi, kemudian data sekolah, data guru, data siswa, itu semuanya berputar, semua data. Jadi kalau misalkan data apa, datanya apa dulu yang ditanyakan, semua data perlu kita, termasuk data pribadi kita perlu gitu. Karena kan semuanya sekarang berbasis sistem dan berbasis data. Jadi kalau misalkan kita masukin data pribadi semuanya muncul, terkoneksi semua. Misalnya nih kita masukin data emisi apa ya untuk data pribadi itu. Data emisi itu nanti terhubung langsung dengan data PUS, data PKH, kemudian data KIP itu terhubung semua. Jadi kalau misalkan memang bicara berbasis data ya pasti berbasis data gitu. Dan data apa saja yang dihubungkan semua data yang ada pada siswa, baik yang siswa atau guru itu semuanya kita perlu. Terus untuk pertanyaan kedua, bagaimana informasi kelola sehingga pembelajaran bisa dilakukan berbasis data? Jadi kalau untuk sistem informasi itu kita kelola berbasis online ya sekarang ya, berbasis digital. Jadi untuk baik dari segi hard copy atau soft copy-nya kita dikelola secara digital. Untuk hard copy-nya kita simpan di arsip sekolah. Kalau untuk berbentuk digital itu tadi Ibu Nia sudah bilang, kita pakai sistem EMIS atau Education Management Information System. Itu aplikasi langsung dari Kemenag ya. Jadi baik semuanya dari segi tunjangan guru, honor guru, dan bantuan operasional siswa sekolah atau BOS itu semuanya terkoneksi dari EMIS dan Simpatika gitu. Jadi untuk pengumpulan itu ya online dari untuk arsipnya nanti kita hasilkan. Terus untuk pertanyaan ketiga, apa saja faktor-faktor yang terdapat pada sistem informasi manajemen sekolah? Kalau dari segi faktor untuk sistem informasi manajemen, ada satu sekolah itu faktornya itu bisa banyak faktor sih. Tapi yang utama sih kita dari internal dulu aja. Contohnya adalah penyebaran informasinya juga kita bisa pakai media sosial kayak YouTube, Instagram dan sebagainya kita sudah pakai. Untuk faktor pemasarannya juga kita pakai itu, pengenalan kepada masyarakat. Untuk kegiatannya juga kita bisa pakai prestasi-prestasi yang lain seperti kegiatan dance school dan lain sebagainya, lomba atau intrakurikuler juga kita pakai itu. Pertanyaan keempat, bagaimana peranan sistem informasi dalam aspek kurikulum? Kalau untuk informasi dalam aspek kurikulum itu untuk era digital sangat membantu karena satu data terkoneksi semua, jadi kita tuh nggak perlu ribet gitu. Dulu kan satu-satu, kalau misalkan KIP tuh data lagi, kemudian EMIS data lagi, sekarang kan terkoneksi. Bahkan sekarang itu lebih memudahkan. Kalau dulu untuk guru sertifikasi itu daftar manual, tapi sekarang untuk sertifikasi guru itu diambil dari data Simpatika yang langsung terkoneksi. Jadi berapa tahun dia mengajar, kemudian kita ambil contoh satu aja itu ya, kemudian linearitas atau tidak, kemudian berapa jam dia mengajar dalam satu minggu, itu langsung terkoneksi. Jadi kita tuh jujur sebagai guru sertifikasi itu sangat terbantu dengan adanya itu. Dan untuk kurikulum sendiri itu sangat terbantu. Kenapa? Karena dengan adanya informasi itu memudahkan kita dalam proses belajar mengajar, gitu kan? Yang pertama, dulu mungkin kita mengenal KIKD itu harus bertumpuk-tumpuk, ya kan, hard copy-nya dan sebagainya. Tapi sekarang kalau misalkan kita nggak punya KIKD, karena kita masih pakai kurikulum 2013, jadi masih pakai KIKD, itu enak, tinggal searching saja, ya gampang.
Dan sekarang juga kita akan menghadapi kurikulum merdeka. Nah, jujur guru-guru di sini tuh masih pada blank sebenarnya, karena kan kita pelatihan baru 2 kali atau 3 kali, belum menerapkan lah di sini intinya. Tapi karena adanya pelatihan secara online dan gratis pula, akhirnya alhamdulillah sedikit banyak kita paham akan kurikulum merdeka, walaupun kita belum menerapkan di sini. Dan insya Allah kita akan menerapkan di semester depan. Terus untuk pertanyaan kelima, apa harapan Bapak atau Ibu untuk manajemen sistem informasi sekolah di masa yang akan datang? Harapannya ya lebih gampang diakses. Kalau RDM kan kebanyakan tuh, apalagi kayak misalkan sekarang nih lagi masa-masa sibuk karena hampir semua guru kan buka RDM ya, aplikasi yang sama, jadi kadang lemot gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin mulai diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih banyak lagi untuk pelatihan, terutama untuk guru-guru madrasah gitu. Karena jujur kita itu sebagai guru madrasah itu, apalagi swasta, itu banyak sekali, bisa dibilang nggak terlalu sebanding lah dengan guru negeri. Karena apa? Karena memang kan kalau negeri kita tahu ya, akses pelatihan gampang dan sebagainya, sedangkan guru madrasah apalagi swasta itu ya kalau nggak kita sendiri yang nyari ya mana gitu. Itu sih pengennya tuh, harapannya tuh lebih mudah lagi untuk akses, gimana caranya kita bisa pelatihan dan pendidikan tuh lebih gampang lah diakses gitu. Terakhir itu apa saja yang menjadi faktor pendukung manajemen sistem informasi sekolah dalam meningkatkan kinerja berpendidikan? Nggak dipungkiri ya, internet. Di sini kita pasang internet lemot terus, dan sampai hari ini aja saya itu ngerjain RDM masih pakai kuota pribadi gitu. Karena nggak nyalahin sekolah juga, kenapa? Karena sekolah udah masang wifi, tapi dari pihak wifi-nya itu lemotnya parah banget gitu. Udah berkali-kali komplain ya ke sana, berkali-kali komplain, tapi tetap aja belum ada tanggapan atau survei langsung ke sini. Padahal kita di era digital ini ya siapa sih yang nggak perlu wifi kan gitu. Bukan hanya tentang pendidikan, di rumah aja kita pakai gitu, apalagi di sekolah gitu kan, memudahkan segalanya. Nah sekarang kita lagi bergelut dengan RDM. Nggak hanya saya, hampir semua guru, tapi ya gitu dibawa ke rumah. Kenapa? Karena di sini ya internetnya parah banget, rebutan gitu. Itu yang pertama, mungkin dari faktor wifi. Ada lagi Pak faktornya? Untuk faktor pendukung seperti dari sistem pendataan sih sudah terintegrasi, jadi untuk pendataan jadi lebih mudah, lebih gampang. Mungkin masih ada 1-2 aplikasi yang belum terintegrasi, tapi untuk sampai saat ini sih karena memang yang lainnya sudah terintegrasi, jadi memudahkan kita juga untuk input data. Jadi tidak harus berkali-kali kita input data, jadi hanya cukup sekali input data, tinggal disinkronkan, datanya langsung ada. Untuk dari segi aplikasi teman-teman juga alhamdulillah bagus gitu sih. Ya, mengenai pendidikan dan pelatihan juga alhamdulillah sekarang Kemenag udah meluncurkan program diklat online di Pintar Kemenag. Itu mendukung sekali gitu, sangat-sangat mendukung sekali. Mungkin catatannya adalah aksesnya aja kadang susah dibuka, kadang error dan sebagainya, mungkin sistemnya yang perlu diperbaiki. Tapi untuk pelatihannya, kemudian isinya, kontennya dan sebagainya itu luar biasa gitu, sangat-sangat menambah pengetahuan terutama untuk guru-guru madrasah gitu.